Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Sudah siap untuk menerima pembelajaran hari ini? Nah, untuk hari ini kalian akan belajar tentang bentuk akar. Jangan lupa siapkan modul kalian. Nanti kalian bisa melengkapi isian-isian yang belum ada sesuai dengan video pembelajaran hari ini. Baik, kita mulai saja pembelajaran kita. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, supaya kalian dapat menuliskan bentuk akar. Kemudian yang kedua, supaya kalian dapat menyederhanakan bentuk akar. Kita mulai dengan definisi bentuk akar. Bilangan yang berbentuk akar merupakan akar-akar dari bilangan rasional yang hasilnya bilangan irasional. Pada modul kalian, di sana sudah dijelaskan bahwa bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, dengan A dan B anggota bilangan bulat dan B tidak boleh sama dengan 0. Sedangkan bilangan irasional adalah bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Tanda akar belum tentu merupakan bentuk akar. Kenapa bisa seperti itu? Misalnya akar dari 9. Akar dari 9 bukan merupakan bentuk akar. Kenapa? Karena akar dari 9 itu adalah 3. Dan 3 itu merupakan bilangan rasional. Akar 0,25 bukan merupakan bentuk akar, karena akar dari 0,25 adalah 0,5 dan 0,5 itu merupakan bilangan rasional. Contoh dari bentuk akar misalnya adalah akar 3, akar 37, akar 72, dan lain yang hasilnya merupakan bilangan irasional. Untuk definisi, apakah kalian sudah memahaminya? Supaya lebih jelas, kita lihat contoh menyederhanakan bentuk akar. Kalian juga bisa memperhatikan modul kalian halaman 5. Misalnya yang pertama adalah akar 108. Nah, untuk mencari akar 108, untuk menyederhanakannya, langkah yang pertama adalah kalian perlu mencari dua bilangan jika dikalikan hasilnya 108. Dan salah satu bilangannya itu harus bisa diakar. Nah, kalau misalnya kalian susah untuk membayangkannya, kalian bisa membuat bagan faktor bilangan. Nah, ini misalnya contohnya di sini. Nah, di sini sudah jelas kita lihat bahwa pasangan dua bilangan jika dikalikan 108 yang salah satunya bisa diakar di sini adalah 3 dan 36. Maka bisa kita tuliskan akar 3 dikali 36. Nah, 36 ini bisa kita akar, yaitu 6. Maka dapat dituliskan menjadi 6 akar 3. Karena 3 tidak bisa diakar, sehingga tetap ditulis dalam bentuk akar. Bisa dipahami anak-anak? Kita lihat contoh berikutnya. Akar dari 147. Berarti kita cari dua bilangan jika dikalikan hasilnya 147 dan salah satunya bisa diakar. Berapakah itu? Iya, 3 dikali 49. Maka 49-nya kita akar menjadi 7 akar 3. Contoh berikutnya 3 akar 200.
Nah, ini artinya 3 dikali akar dari 200. Kita cari dulu. Akar dari 200 berarti berapa dikali berapa hasilnya 200. Yang salah satunya bisa diakar. Kita cari bilangan yang terbesar. Iya, 2 kali 100. Maka 100-nya kita akar, hasilnya 10. Jangan lupa kita kalikan dengan 3. Sehingga 3 dikali 10 akar 2 nya 30 akar 2. Bisa dipahami anak-anak cara menyederhanakan bentuk akar? Nah, untuk contoh-contoh yang lain, kalian bisa melihat di modul. Di sana juga sudah saya berikan beberapa beserta pembahasannya. Baik anak-anak, kita lanjutkan pada operasi hitung bentuk akar. Coba kalian perhatikan definisi berikut ini. Jika A dan B bilangan positif, maka berlaku B akar A ditambah C akar A sama dengan B ditambah C dikalikan akar A. B akar A dikurangi C akar A sama dengan B dikurangi C dikalikan akar A. Akar AB sama dengan akar A dikali akar B. Jika A lebih besar dari 0 dan B lebih besar dari 0, maka berlaku akar dari A per B sama dengan akar A per akar B. Supaya lebih jelas, kita lihat contoh-contohnya. Kalian juga bisa memperhatikan modul kalian halaman 6. Contoh yang pertama, akar 20 ditambah akar 45. Nah, akar 20 ditambah akar 45 ini tidak bisa kita tambahkan karena bentuk akarnya berbeda. Supaya bentuk akarnya sama, maka kita sederhanakan dulu. Akar dari 20 itu bisa kita uraikan menjadi, sama seperti tadi ya, menjadi 5 kali 4. Sedangkan 45 jika kita uraikan perkalian dari, dari 5 kali 9. Nah, jika sudah, maka akar dari 4 itu 2 dan akar dari 9 itu 3. 2 akar 5 ditambah 3 akar 5. Nah, di sini bentuk akarnya sudah sama, yaitu akar 5. Maka jika bentuk akarnya sudah sama, bilangan di luar akar, yaitu 2 dan 3, bisa kita jumlahkan, sehingga menjadi 5 akar 5. Bisa dipahami anak-anak? Ya, kita lanjutkan pada contoh berikutnya. Akar 48 ditambah akar 108 dikurangi 3 akar 27. Kita uraikan seperti tadi. 48 itu perkalian dari 3 dikali 16. 108 perkalian dari 3 dikali 36. Kalau 27 berarti 3 dikali 9. Nah, kita akar 16, 36 dan 9-nya, maka menjadi 4 akar 3 ditambah 6 akar 3 dikurangi. Nah, akar 9-nya ini kita kalikan dengan 3 yang ada di luar akar. Menjadi 4 akar 3 ditambah 6 akar 3 dikurangi 9 akar 3. Nah, bentuk akarnya sudah sama semua, yaitu akar 3. Maka bilangannya ada di luar akar, tinggal kita jumlahkan atau kita kurangkan. 4 ditambah 6, 10 dikurangi 9. 1 akar 3 atau bisa kita tulis akar 3. Bisa dimengerti ya anak-anak? Kita lanjutkan contoh yang ketiga.
2 akar 6 dikali 5 akar 12. Nah, karena ini bentuknya perkalian, maka bilangan yang ada di luar akar kita kalikan, berarti di sini 2 dikali 5, sedangkan yang akar dengan akar kita kalikan menjadi akar 6 dikali akar 12. 10 akar 72. Nah, di sini 72-nya kita uraikan lagi, kita sederhanakan lagi. 72 itu perkalian dari perkalian dari 2 dikali 36. Sehingga akar dari 36 kita kalikan 10. Hasilnya menjadi 60 akar 2. Bagaimana anak-anak? Bisa dipahami contoh-contoh dari operasi hitung bentuk akar? Nah, untuk contoh yang lainnya, kalian bisa lihat di modul kalian. Di situ juga sudah saya tuliskan beberapa contoh yang lain beserta pembahasannya. Kita lanjutkan dengan merasionalkan penyebut. Merasionalkan penyebut bentuk akar itu artinya mengubah penyebut yang berbentuk akar menjadi bilangan rasional. Kita lihat contohnya. Kalian juga bisa memperhatikan modul kalian halaman 6. Contoh yang pertama adalah 6 per akar 3. Nah, di sini penyebutnya berbentuk akar, maka kita rasionalkan sehingga nanti menjadi bilangan rasional. Bagaimana cara merasionalkan penyebut? Yaitu dengan mengalihkan sekawanannya dari akar 3. Sekawanannya dari akar 3 itu adalah akar 3 sendiri. Sehingga 6 per akar 3 itu dikalikan akar 3 per akar 3. Dan di sini karena penyebutnya dikalikan akar 3, maka pembilangnya juga dikalikan akar 3. Akar 3 per akar 3. Hasilnya adalah 1. Sehingga tidak akan mengubah nilai dari soal yang utama, yaitu 6 per akar 3. Sampai di sini bisa dimengerti anak-anak? Baik, kita lanjutkan. Berarti tinggal kita kalikan. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 6 dikali akar 3. Hasilnya adalah, iya betul, 6 akar 3. Sedangkan akar 3 dikali akar 3, iya akar 9. Atau bisa disederhanakan menjadi, betul, menjadi 3. Nah, kalau bilangan bentuk akar kita kuadratkan, pasti hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Kalian perlu perhatikan itu. Nah, di sini berarti 6-nya bisa kita sederhanakan, bisa kita bagi dengan 3. Sehingga hasilnya menjadi 2 akar 3. Bisa dimengerti anak-anak? Kita lanjutkan pada contoh soal yang kedua. 14 per 2 akar 3 ditambah akar 5. Nah, karena di sini penyebutnya itu terdiri dari 2 suku, yaitu 2 akar 3 ditambah akar 5, maka sekawanannya dari 2 akar 3 ditambah akar 5 itu adalah tanda minusnya. Jadi, yang perlu kalian perhatikan, jika penyebutnya itu terdiri dari 2 suku, yang kalian perhatikan adalah tandanya. Jika positif, maka nanti sekawanannya adalah negatif. Sedangkan sukunya sama. Bisa dipahami ya? Atas bawah atau pembilang dan penyebut dikalikan sama, sehingga 2 akar 3 dikurangi akar 5 per 2 akar 3 dikurangi akar 5. Nah, di sini
Untuk pembilangnya tidak perlu kita uraikan dulu, jadi kita tulis 14 dikali 2 akar 3 dikurangi akar 5 dulu. Kita perhatikan yang penyebutnya. Di sini 2 akar 3 ditambah akar 5 dikalikan 2 akar 3 dikurangi akar 5. Nah, kalian masih ingat apa tidak tentang bentuk aljabar, perkalian bentuk aljabar? Itu kalian pelajari waktu kalian kelas 7. Masih ingat apa tidak? Nah, jadi perkaliannya A plus B dikali A min B itu hasilnya adalah A kuadrat dikurangi B kuadrat. Sudah ingat anak-anak? Nah, di situ penyebutnya berarti 2 akar 3 tinggal kita kuadratkan, kemudian dikurangi akar 5 dikuadratkan. Mengingat kembali perkalian bentuk aljabar. Bisa dipahami anak-anak? Jadi tidak perlu dikalikan satu-satu, tetapi langsung saja menjadi A kuadrat dikurangi B kuadrat. Nah, di sini penyebutnya kita selesaikan dulu. 2 akar 3 dikuadratkan. Berarti 2 dikuadratkan, hasilnya dikalikan akar 3 dikuadratkan. 2 dikuadrat hasilnya 4. Akar 3 dikuadratkan hasilnya hasilnya 3. Berarti 4 dikali 3. Sedangkan yang akar 5 dikuadratkan hasilnya betul, hasilnya 5. Sehingga 14 dikali 2 akar 3 dikurangi akar 5 per 12 dikurangi 5. Nah, di sini 14-nya bisa kita sederhanakan dengan 7. Jadi tadi di awal kenapa tidak kita uraikan dulu perkalian 14 dengan 2 akar 3 dikurangi akar 5? Karena di hasil akhirnya bisa kita sederhanakan dengan penyebutnya, jika bisa disederhanakan. Jika tidak, ya tinggal kita kalikan biasa. Nah, ini 14 dan 7-nya kita sederhanakan, kita bagi sehingga menjadi 2 dikali 2 akar 3 dikurangi akar 5. Baru kita uraikan satu-satu, perkalian bentuk aljabar lagi, sehingga menjadi 4 akar 3 dikurangi 2 akar 5. Bagaimana anak-anak? Kalian bisa memahami contoh soal tentang merasionalkan penyebut? Nah, untuk contoh soal yang lain, kalian juga memperhatikan di modul sudah saya berikan dengan pembahasannya. Bisa dimengerti ya anak-anak? Baik anak-anak, sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, saya ingin merefresh kembali apa yang sudah kalian pelajari hari ini. Yang pertama tadi kalian mengenal tentang definisi bentuk akar, di mana tanda akar itu bagaimana? Belum tentu merupakan bentuk akar. Kemudian kalian juga sudah menyederhanakan bentuk akar dan juga menyelesaikan operasi hitung bentuk akar, di mana B akar A ditambah C akar A itu hasilnya adalah benar, B ditambah C dikalikan akar A. Kemudian kalau B akar A dikurangi C akar A, maka hasilnya adalah benar, B dikurangi C dikalikan akar A. Kalau akar AB atau akar A kali B, hasilnya adalah betul, akar A dikali akar B.
Dan akar A per B itu hasilnya adalah akar A per akar B. Kemudian yang terakhir tadi kita sudah belajar bagaimana cara merasionalkan penyebut. Caranya bagaimana, masih ingat? Iya benar, dengan mengalihkan sekawanannya dari penyebut supaya tidak lagi bentuk akar tetapi sudah menjadi bilangan rasional. Baik, seperti biasa untuk tugas atau PR supaya kalian lebih mendalami lagi materi ini, nanti untuk tugas dan PR-nya kalian dapat melihatnya di Google Classroom. Setelah itu, kalian foto hasilnya dan kalian kumpulkan lewat Telegram atau email saya. Batas pengumpulannya nanti juga akan saya tuliskan di Google Classroom. Bisa dimengerti ya anak-anak? Yang merasa materi atau tugas yang saya berikan masih belum dipahami, kalian dapat menghubungi saya melalui nomor WA saya. Nanti kalian bisa bertanya apa yang belum kalian pahami. Baik anak-anak, saya rasa pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini dulu. Untuk pembelajaran berikutnya nanti, kalian akan belajar tentang bilangan berpangkat pecahan dan notasi ilmiah atau bentuk baku. Tetap semangat ya di dalam belajar kalian. Selalu jaga kesehatan kalian. Tetap ceria. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Ingat, patuhi dan jadikan kebiasaan.